Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai struktur atom dan ikatan. Nah, seperti pada kuliah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa atom terdiri dari inti yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Inti berisi nukleus, ya. Di dalam inti ada proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Jadi simbol atom itu digambarkan misalnya seperti Z, ya. Ada A, B, di mana A ini adalah nomor atom, B nomor massa. Nah, jadi nomor atom ini nanti inilah yang menggambarkan jumlah proton dalam inti. Sedangkan nomor massa ini jumlah proton tambah neutron. Nah, sehingga atom netral, ya, jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Jadi contohnya karbon 612, jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan 6, ya. Dan massa atom, ya, di mana massa atom ini adalah merupakan jumlah proton dan neutron, ya, sehingga dalam hal ini jumlah neutronnya adalah 12 kurang 6 sama dengan 6. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ikatan kimia. Mengapa atom harus berikatan satu sama lain? Nah, atom membentuk ikatan karena senyawa yang dihasilkan lebih stabil dibandingkan dengan atom tunggal. Nah, ini kita kembali ke teori oktet, bahwa beberapa unsur yang ditemukan dalam bentuk unsur tunggal, yaitu pada golongan 8A dalam sistem periodik, ya, di mana golongan 8A ini adalah gas mulia, mempunyai elektron valensi atau elektron terluar 8, ya. Dan unsur-unsur ini relatif lebih stabil, ya, tidak reaktif, sehingga unsur pada golongan 8 dalam sistem periodik ini merupakan dasar dari terbentuknya teori oktet. Unsur-unsur yang bersifat reaktif ini cenderung ingin menjadi stabil seperti gas mulia dengan cara membentuk ikatan kimia. Oleh karena itu, konfigurasi gas mulia paling stabil, maka semua unsur memiliki tendensi untuk membentuk konfigurasi gas mulia. Nah, contoh logam-logam pada golongan 1 sistem periodik memiliki elektron tunggal di orbitar terluarnya. Nah, dengan melepaskan satu elektron terluar, maka konfigurasi gas mulia akan tercapai, ya. Jadi ukuran kecenderungan melepaskan elektron disebut energi ionisasi. Nah, logam alkali memiliki energi ionisasi rendah sehingga dikatakan bersifat elektropositif. Nah, atom pada bagian tengah dan kanan dalam sistem periodik memiliki kecenderungan yang lemah untuk melepaskan elektron. Artinya energi ionisasinya tinggi. Dan unsur-unsur halogen memiliki tendensi membentuk ion negatif dengan menarik elektron dari unsur lain, sehingga dia cenderung memiliki keelektronegativitas yang tinggi atau elektronegativitasnya yang tinggi. Nah, berikutnya, ya, kita akan melihat dulu bagaimana penulisan elektron dalam lambang Lewis, ya. Jumlah elektron valensi, ya, yang digambarkan dengan titik-titik itu yang ini pertama sekali dibuat oleh Lewis, ya. Contohnya karbon, ya. Karbon itu konfigurasinya 2, 4, ya. Jadi elektron valensinya 4 dituliskan dengan karbon, ya, dengan titik 4, ya. Kemudian contoh lain oksigen dengan konfigurasinya 2, 6.
elektron valensi atau elektron terluarnya itu adalah 6. Jadi 6 ini dituliskan dalam bentuk titik. Kemudian natrium 11 ya, dengan konfigurasi elektronnya 281, elektron valensinya 1, dituliskan Na.1 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ikatan ion. Nah, pembentukan ikatan ion ini karena ada serah terima elektron terluar ya, ada serah terima. Jadi kalau ada serah terima ya, ada yang melepaskan elektron, ini disebut elektropositif, dan umumnya ini logam ya, golongan 1A, 2A, 3A. Kemudian menerima elektron, ini bersifat elektronegatif ya, ini umumnya non logam ya, 7A ya, dan juga 6A ya, ini umumnya terdapat pada golongan tersebut. Nah, jadi contohnya NaCl ya, Na ya, tadi Na dituliskan dengan lambang Lewis Na.1 ya, Cl ya, Cl mempunyai elektron valensi 7, dengan dia menerima 1 elektron terluar dari Na, maka dihasilkanlah Na ya, dia melepaskan 1 elektron, kemudian disebut Na positif, yaitu kekurangan 1 elektron. Kemudian Cl menerima 1 elektron, itu disebut menerima 1 elektron ya, maka disebut Cl negatif dengan konfigurasi Na positif 28, Cl negatif 28. Jadi ini yang disebut relatif stabil. Nah, relatif stabil sehingga strukturnya menjadi NaCl ya. Ini contoh ikatan ion. Nah, berikutnya adalah pembentukan ikatan kovalen. Nah, ini tetap pada prinsipnya untuk mencapai kestabilan ya, baik duplet ataupun oktet ya. Nah, ikatan yang terbentuk dengan penggunaan bersama elektron. Jadi beda dengan ikatan ion, ikatan kovalen ini terbentuk dengan penggunaan secara bersama-sama ya elektron ya. Jadi tidak ada serah terima. Jadi umumnya ini adalah antara logam dan non logam. Nah, contohnya C dengan H, karbon elektron valensinya 4 ya, dituliskan dengan lambang Lewis ya, C.4, H4, H ya, masing-masing membawa elektron valensi 1. Nah, sehingga dituliskan C ya, H4 ya. Jadi menggunakan secara bersama-sama elektron valensi, dan ini dituliskan CH4 ya, atau kalau 2 titik itu dilambangkan dengan 1 garis ya. Jadi CH4 termasuk ikatan kovalen. Nah, contoh lain adalah H2O ya, H2 ya, O elektron valensinya 6. Nah, H ya 2O, sehingga H2O ini ya menjadi molekul yang stabil, yaitu dengan ikatan kovalen dengan menggunakan elektron valensi secara bersama-sama ya. Demikian contoh bagaimana pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.